Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Rusri Indah Napitupulu dengan NIM C1C021124. Di sini saya akan mempresentasikan materi teknik analisis data. Dengan pokok pembahasan, yang pertama itu ada definisi teknik analisis data, yang kedua tujuan teknik analisis data, yang ketiga macam-macam teknik analisis data, dan yang terakhir tahapan teknik analisis data. Definisi teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu proses atau upaya mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini diperlukan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan teknik analisis data. Yang pertama itu menguraikan data agar lebih mudah dipahami. Yang kedua mendapatkan jawaban dari penelitian yang dilakukan untuk nantinya diolah menjadi kesimpulan yang sesuai dengan data yang telah didapat. Yang ketiga memahami bagaimana seseorang memaknai suatu fenomena. Yang keempat mendapatkan penjelasan mengenai suatu peristiwa tertentu. Dan yang terakhir mendapatkan alasan mengapa seseorang melakukan tindakan tertentu. Macam-macam teknik analisis data. Yang pertama ada teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data yang satu ini merupakan teknik analisis data yang tidak bisa dinumerikkan atau diangkakan. Teknik analisis data kualitatif banyak digunakan dalam penelitian yang bertajuk pada pola pertanyaan kenapa dan bagaimana. Teknik ini sangat tepat dipakai dalam penelitian yang berusaha menggali bahasan penelitian secara mendalam. Beberapa metode dalam teknik analisis data kualitatif. Yang pertama adalah analisis konten. Pada dasarnya, teknik analisis konten dibutuhkan saat kamu harus benar-benar memahami keseluruhan tema pada data kualitatif yang dimiliki. Dalam metode penelitian ini, kamu bisa menerapkan berbagai kode warna untuk tema ataupun ide tertentu. Yang kedua, analisis naratif. Metode ini berusaha untuk menyampaikan data dengan narasi atau cerita. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian tentang penilaian, emosi, dan banyak lainnya. Yang ketiga, analisis wacana. Bukan hanya teknik analisis naratif, teknik analisis wacana juga kerap digunakan untuk menganalisis interaksi individu. Umumnya, metode penelitian kualitatif analisis wacana lebih berfokus pada konteks sosial di mana komunikasi antar responden dan peneliti terjadi. Yang keempat, analisis kerangka kerja. Metode analisis ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain sosialisasi, identifikasi kerangka kerja tematik, coding, charting, pemetaan, dan penginterpretasian. Dan yang terakhir, analisis teori beralas. Metode ini berasal dari analisis suatu kasus atau kejadian guna menyusun teori. Untuk selanjutnya, beberapa kasus lainnya ditambahkan untuk dilihat apakah kasus tersebut dapat mendukung maupun berkontribusi terhadap teori. Metode ini membutuhkan konstruksi teori yang didasari dari proses pengumpulan data dan proses analisis data yang diperoleh. Dan ini menjadikan metode analisis teori beralas sebagai metode penelitian induktif. Macam-macam teknik analisis data yang kedua yaitu teknik analisis data kuantitatif, di mana teknik analisis data kuantitatif banyak digunakan pada penelitian yang datanya dapat diukur atau dinumerikkan. Teknik analisis data ini menghasilkan data yang lebih objektif, logis, dan tidak bias karena hasil yang didapatkan berasal dari perhitungan kerangka kerja matematika. Beberapa metode dalam teknik analisis data kuantitatif. Yang pertama itu ada analisis statistik deskriptif. Metode yang satu ini hasil akhirnya akan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tetapi tanpa membuat kesimpulan dalam menganalisis data. Akan tetapi, nantinya akan nampak variabel independen dan variabel independennya. Setiap variabel penelitian akan diberikan deskripsi jika menggunakan metode ini, di mana nantinya setiap variabel akan memiliki nilainya sendiri. Yang kedua, analisis statistik inferensial. Berbeda dengan analisis statistik deskriptif yang tidak membuat kesimpulan dalam analisis ini, kamu diharuskan membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis ini tepat digunakan jika penelitian mengambil sampel dari populasi yang lebih luas. Tidak hanya itu, metode analisis statistik inferensial juga menekankan pada proses generalisasi yang lebih luas lagi. Yang terakhir, analisis diskriminan. Analisis diskriminan didefinisikan sebagai teknik analisis data yang melakukan pengelompokan atau klasifikasi pada data berdasarkan pengukuran variabel. Teknik ini dapat menemukan alasan yang menjadikan dua kelompok bisa berbeda. Selain itu, teknik ini juga dapat menemukan dan mengetahui hal baru dari pengukuran variabel tersebut. Tahapan teknik analisis data. Yang pertama itu ada pengolahan data. Tahapan pengolahan data ada tiga, yaitu penyuntingan atau editing. Tahapan penyuntingan atau editing ini adalah tahap paling awal, yaitu memeriksa atau mengecek data-data
yang sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian. Yang kedua, pengkodean atau coding. Pada tahap ini, data-data ditandai dengan simbol atau tanda tertentu untuk digunakan sebagai bahan analisis. Yang ketiga yaitu tabulasi. Tahap tabulasi ini merupakan tahap yang mengharuskan peneliti untuk menyusun atau menyajikan data-data tersebut disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Lalu tahap yang kedua itu ada penganalisan data. Tahap penganalisan data ialah tahap kedua setelah data-data penelitian yang sudah diolah, disajikan, dan disusun secara sistematis. Tujuan penganalisan data dilakukan untuk menyederhanakan, mengklasifikasikan, untuk memudahkan data tersebut ditafsirkan. Yang terakhir itu ada penafsiran hasil analisis. Penafsiran hasil penelitian ini dilakukan untuk menafsirkan data-data yang telah disusun, diolah, dan disajikan menjadi kesimpulan yang bisa dipahami oleh pembaca. Hal yang terpenting untuk dipahami oleh peneliti ialah penarikan kesimpulan pada hasil penelitian bersifat objektif dan berdasarkan data-data yang valid. Selain itu, bahasa dan pembahasan yang digunakan tidak bertele-tele, sehingga pembaca tidak susah untuk memahami. Demikian dari hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.